Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarullah kalbasyari. Muhammadun basyarullah kalbasyari. Walhuwa kal yaquti baina hajari. Walhuwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun asyraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun tajul billahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal karimi. Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wa syiyami. Muhammadun ruwiya zinuri tinatu. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Muhammadun hakimun bil adli du syarafi. Muhammadun ma'dinul in'ami wa hikami. Muhammadun khairul ilaimi mudani. Muhammadun khairul ilaimi kullihimi. Muhammadun dinuhu hakunna dinu bihi. Muhammadun mujamiran haqqan ala alamin. Muhammadun zikruhu li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha. Muhammadun kashiful ummati wa dhulami. Muhammadun sayyidun tabas manaqibu. Muhammadun sawahu rahmanu bi'ami. Muhammadun safwatul bari wa khairatu. Muhammadun tahirun min sa'iri tuhami. Muhammadun dhahikun li dhaifimu karimu. Muhammadun jaruhu wallahi la yudami. Muhammadun tabatid dunya bibi tati. Muhammadun jaa bil ayati wal hikami. Muhammadun yauma ba'athin nasi syafi'una. Muhammadun nurul hadi minal dhulami. Muhammadun qaimun lillahi dhu imami. Muhammadun
khoslatu utawi tingkah al-ula kang pertama iku manihatul anzi. Manihatul anzi memberi domba betina untuk murah. Baca tunawiti sobat usul biha kalawan manihatul anzi di anaha karena setuhuni manihatul anzi iku musarrahun dijelasake opo biha manihatul anzi dijelasake fil hadis dalam hadis. Wal anzu tawi lafal al anzu iku usnal ma'iz atau ma'zi minal ma'zis naini iku untal ma'zi ketinane ma'zun. Wa manihatul utawi manihatul anzi iku ayyu'tiya yang do paring sapa man ha ing al-ma'zi paring disyasin maring wong yahlubu halaba yahlubu kang merah sapa syahsin labanaha ing kuwane susune al-ma'zi yakulu mangan sapa asyafus ing laban waya rujulan balekake sapa syafus ha ing al-ma'zi ilaihi maring man. Wa misluha lan utawi sepadane manihatul anzi ayyu'tiya utawi iku ayyu'tiya yang paring sapa man haru ing syafus paling syatan ing wedhus au baqaratan utawa sapi betina au jamusatan utawa kuku au lakotan utawa unta ya lumbukan merah sopo sakes labanaha ing lakane kuwane syat au baqarah au jamus au lakah wa yaruddu lan balekake sopo sakes ha ing syat au baqarah au jamus au lakah ilaihi maring karena nama manihatul anzi iku akla al-fusoli paling jumure biro-biro tingkah al-arba'ina kang 40 di alat tabarru'a karena setuhune tabarru' itu memberi tanpa imbalan, memberi tanpa menginginkan imbalan. Di alat tabarru'a karena setuhune tabarru' fiha ing dalam manihatul anzi iku waqa'at unibo opo at-tabarru' bilabani kelawan puan alladhi jiwa al-laban jiwa kang utawi alladhi iku ridahun panganan kamilun kang subur di annahu korona setuhnya laban iku ta'amun panganan wasyarutun lan umbilan walidhalika walidhalan karena iki karena Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu idhatana wala ing dalam nalikani dahar sopan Nabi ta'aman ing daharan wala monggo nyuwur mengucap nyuwur sopan Nabi doane kan Nabi bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana wazidna khairan minhu. Allahumma ya Allah barik mungkin paling berkah dengan lana datang kita bima ing dalam perkara razaqta paling kang paling rezeki sapa panjenengan ing kita wazid lan mungkin nambahi sapa panjenengan ing kita khairan ing bagus minhu sanging ma wa idza kana walalan ing dalem nalikane unjuk sapa nabi labanan ing susu kuan pola dawuh pola dawuh sapa nabi tuwane Allahumma barik lana bima razaqtana wa zidna minhu. Allahumma ya Allah barik mungkin paling berkah sapa dengan lana sapa kita bima ing dalam perkara razaqtana paling rezeki sapa panjenengan ing kita wajib dan mungkin nambahi jawaban dengan anak itu ilmu sanging
ma wa qala lahu subhanahu nabi laisa syai'un yusibu min at-ta'am wa syarab ghair al-aman laisa apa syai'un yusibu nyukupi apa syai' min at-ta'am saking panganan wa syarab lan unjukan ghair al-aman kejaba owan susu wa aidan kelawan oleh pakin mutadarri'ah bahwa sedunia orang tabarruk memberikan imbalan tabarruk bita'al kawan panganan orang yang memberi makanan itu ya tabarruk sebelum tabarruk bisyai'in kelawan suci-suci kalilin kang setitik min rusangin syai'in ya pun kalau Allah kosek kali ikut tunal kifayatin saking sore kecukupan walidalan walihadalan karena ini istaratanya rakake sebuah syari Nabi bikin amin ta'amin Allah bikin amin ta'amin dalam amin ta'am paling panganan bil kafarati dalam biro-biro kafarah yang tadi ayat guna ingin Allah obo in'am to'am iku kafian yukubi iku musbi'an marakati mengenyangkan bikhilafil anzi kelawan bedani anzi jumlah bila fa'inna ha'ibahha mawasutunya wongkang merah al-anzi iku yakudu mendet sobuh ha'ibahha minha sangging al-anzi kifayatahu yang kecukupane habibah sumal malahidu nuri utawi biro-biro gonti hati hati bihadihil kisoli yang dalam ikilah biro-biro tingkah iku ayakuna yang do'ono iku fiha yang dalam hadihil kisoli naf'un manfaat di muslimin bagi muslim walau dikafil ada lan senajan iku kelawan nyegah larani anhu saking muslim ama kaya perkara yakti kang bakal teko koma awli bahimatin utawa maring raja kaya minal bahai sayang biro-biro raja kaya al-ajmawati kang mudo isu somo Bismillahirrahmanirrahim. Al-khoslah al-ula dari 40 khoslah. Khoslah itu maknanya tingkah, tapi maksudnya apa? Khulukun bil insan, akhlak dan perilaku seseorang, baik yang terpuji maupun yang tercela. Tapi yang dimaksud di sini adalah akhlak yang terpuji, perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama yang apabila dilakukan iman dan wahdisaban atau dalam bahasa hadis yang kemarin roja al-tawabiha wa tasdik mau'udiha, maka Allah akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah manihatul anzi, alasan yang didahulukan karena disebutkan dalam hadis. Kalau yang lain tidak disebutkan secara rinci, tapi yang disebutkan itu manihatul anzi sehingga didahulukan. Ada tubiha di anha musyarrah biha fil hadis. Saya awali dengan manihatul anzi karena memang dijelaskan dalam teks hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan, tadi malam dijelaskan manihatul anzi itu ayu tiyaha li syahsin yahlub labanaha yakuluhu wa yudhahha. Jadi meminjamkan domba betina atau apa saja yang bisa dimanfaatkan susunya untuk diperah, kemudian setelah cukup kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kenapa kok manihatul anzi dalam hadis itu dianggap merupakan khisal tertinggi dari perilaku
tertinggi, perilaku terbaik dari 40 tingkatan perilaku ini. Di situ disebutkan di anak tabarru'a fiha waqa'a bil afani. Karena di situ tabarruknya itu tabarruk dengan laban. Jadi memberikan tanpa imbalannya, memberikan ikhlas itu memberikan laban susu, di mana susu itu hendak kamil makanan yang sempurna. Di annahu ta'amun wa syarab. Karena susu itu selain berfungsi sebagai minuman juga berfungsi sebagai makanan. Susu sebagaimana berfungsi makanan juga berfungsi sebagai apa? Minuman. Meskipun kalau dalam ahli nutrisi sekarang mengatakan susu tidak bisa menggantikan makanan. Susu tidak bisa menggantikan makanan. Tapi kalau zaman dulu, zaman kehidupan makanan dan minuman masih sangat sulit, sesuatu yang paling baik kandungannya yang bisa menggantikan makanan dan minuman ya apa? Ya susu. Sehingga Kak Nabi mengatakan laisa shay'un yujzi min at-ta'am wa syarab ghairul laban. Tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan makan dan minum kecuali apa? Susu. Kecuali susu ini pernah terjadi pada peristiwa hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dan guide-nya namanya Abdullah bin Ulaikib. Perjalanan kehabisan bekal, Nabi dan Abu Bakar beserta Abdullah bin Ulaikib kemudian kelaparan dan kehabisan bekal. Akhirnya di situ menemukan tenda itu dihuni oleh wanita tua namanya Ummi Ma'bad. Namanya apa? Ummi Ma'bad. Pada waktu itu terjadi musim kering yang sangat panjang sehingga hewan-hewan semuanya kurus, tidak ada yang mengeluarkan air susu. Ketika Nabi datang, Nabi bertanya kepada Ummi Ma'bad, wahai Ummi Ma'bad, adakah kamar kurma dan susu yang bisa kami beli? Akhirnya Ummi Ma'bad mengatakan, waktu itu Ummi Ma'bad tidak tahu kalau itu baginda Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah tidak tahu. Jadi Ummi Ma'bad mengatakan, ini terjadi musim kering panjang, semuanya tidak ada yang memiliki air susu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bolehkah saya diizinkan untuk memerah susu kambing itu? Jadi ada kambing yang tertinggal, yang lain sedang digembalakan oleh suaminya Ummi Ma'bad. Ini tersisa kambing satu yang sangat kurus. Jadi dia tidak bisa berjalan dengan kawanannya. Jadi tertinggal. Akhirnya Ummi Ma'bad mengatakan itu sangat kurus. Tapi bolehkah saya memerahnya? Silahkan. Hanya sama Rasul diperah. Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim diperah dan keluar susu banyak. Akhirnya Ummi Ma'bad suruh minum, Sayyidina Abu Bakar suruh minum, Abdullah bin Ulaikib suruh minum dari wadah yang sama, tempat yang sama. Dan Rasul akhir man syaribah. Rasul adalah orang yang terakhir meminum. Akhlak yang luar biasa. Jadi Rasul minum yang lain, kemudian Rasul minum yang paling akhir. Jadi bekal habis Nabi dan Sayyidina Abu Bakar selama perjalanan hanya minum susu. Minum susu dari Ummi Ma'bad. Dari Ummi Ma'bad itu termasuk mukjizat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kambing yang sangat kurus kemudian diperah oleh baginda Rasul bisa mengeluarkan air susu dan mencukupi
4 orang dan masih tersisa banyak. Jadi memang dulu itu dan sampai sekarang, jadi makanan minuman yang kandungannya paling lengkap itu ya laban, ya apa? Laban, air susu. Maka termasuk minuman di surga itu apa? Susu. Minuman di surga itu apa? Susu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'am. Di surga itu ada sungai yang isinya itu bukan air biasa tapi laban, isinya susu lam yataghayyar ta'am, yang tidak bisa berubah rasanya, yang tidak bisa berubah rasanya. Minuman surga meskipun sama namanya tapi hakikatnya. Dan susu ini termasuk sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrat, dan sesungguhnya bagi kalian semua dalam binatang-binatang ternak itu ada ibrah, pelajaran. Nusqikum mimma fi butu min baini farthin wal damil labanan khalisan sa'iran lisyai. Kami memberimu minum susu yang khalis itu susu yang bersih, tapi dia keluar di antara apa? Di antara kotoran dan darah. Keluar apa? Labanan khalisan sa'iran lisyai, yang mudah untuk dicerna. Jadi begitu. Dan susu ini termasuk yang diceritakan di dalam hadis-hadis ketika Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Isra Mi'raj baginda Nabi disuguhi 2 minuman, yang satu susu, yang kedua apa? Khamr, arak. Kemudian Nabi mengambil air susu untuk diminum. Kata Sayyidina Jibril, malaikat Jibril mengatakan, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadamu kepada fitrah. Jadi agama Islam itu disimbolkan sebagai susu. Jadi susu itu sebagai simbol agama Islam, sebagai fitrah. Kenapa air susu itu dikatakan minuman fitrah? Karena minuman yang pertama kali masuk kepada janin dan kepada bayi itu adalah air susu yang pertama. Maka itu minuman fitrah. Selain susu itu simbol dari agama Islam. Kenapa agama Islam disimbolkan sebagai laban susu? Karena agama Islam itu adalah agama yang thayyib, agama yang khalis, suci, bersih. Sebagaimana susu itu khalisan thayyiban, khalisan thayyiban, dan susu itu tidak berefek, sehingga disebut agama Islam itu salim al-aqibah. Jadi pasti berakhir dengan selamat. Pasti berakhir dengan selamat. Pasti berakhir dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, walau akhadtal khamra la dhalat ummatuka. Kalau engkau mengambil khamr, wahai baginda Rasul, maka niscaya umatmu seluruhnya akan melampaui batas. Tidak ada yang melakukan perintah baginda Rasul Muhammad. Ini juga sebagai simbol bahwa semua kejahatan, umul khaba'ith, induk dari segala kejahatan, induk dari segala maksiat, itu adalah syurbul khamr, minum apa? Minum arak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa susu itu oleh baginda sebagai kebaikan tertinggi dari 40 ini? Karena selain susu dan sampai sekarang susu itu juga makanan-makanan yang
tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, selain karena harganya lebih mahal, karena harganya lebih apa? Mahal, harganya lebih mahal. Jadi it'am ta'am yang berupa susu itu merupakan khoslah tertinggi, khoslah tertinggi, dan tidak ada makanan sebaik apa? Sebaik susu. Buktinya adalah doa Nabi ketika setiap kali dahar, setiap kali makan kan Nabi itu doanya adalah Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna khairan. Ya Allah, berkailah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dan tambahkan yang lebih baik dari ini. Setiap makan apapun kalau Nabi mengatakan tambahkan kepada kami yang lebih baik daripada ini. Tapi ketika beliau baginda minum susu, doanya tidak pernah tambahkan yang lebih baik. Doanya selalu Allahumma barik lana fima razaqtana, terus wazidna, dan tambahkan darinya, tidak tambahkan yang lebih baik, tapi tambahkan darinya, tambahkan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Al-Quran disebutkan masalah kaum fi saqar qalu lam naku minal musyrifin wa lam naku nut'imul. Kenapa kamu sampai di neraka saqar? Jawabannya lam naku minal musyrifin, kami tidak sholat, wa lam naku nut'imul, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi ditawud ta'am itu penting. Ara'aita allazi yukan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan? Fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu, dan tidak menyarankan, memerintahkan, menganjurkan untuk memberi makan orang-orang apa? Miskin. Jadi kit'am ta'am itu adalah amalan-amalan terbaik, amalan-amalan apa? Terbaik, terutama di 40 amalan ini. Apalagi kalau ta'amnya itu adalah ta'am terbaik, yaitu apa? Lanan. Sehingga disebutkan kenapa Manihatul Anzi itu menjadi aklal khoslah, aklal khisol, karena tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa fi hadhihi al-khisal. Kemudian kalau kita cermati, nanti kita cermati di 40 perilaku yang akan disebutkan ini, kita cermati ayatuna fiha naf'un lil muslim walau kita fil ada anhu kama yakin. Jadi kalau kita cermati segala sesuatunya, perilakunya itu pasti ada manfaatnya kepada orang Islam. Bahkan di situ disebutkan walau bikafil adaan, minimal kalau tidak mungkin tidak secara langsung memberi manfaat, itu kita tidak menyakiti orang Islam. Satu. Nomor dua, kalau kita cermati nanti hadis-hadis yang akan disebutkan itu, di situ disebutkan kalau tidak memberi manfaat kepada orang, terutama orang Muslim, akan memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah. Di situ disebutkan auli bahimatin, atau memberi manfaat kepada bahimah, kepada hewan-hewan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala sesuatu yang dilakukan meskipun kelihatannya sederhana, kenapa bisa menyebabkan masuk surga? Karena perilaku itu memberi manfaat kepada yang lain, baik manusia maupun hewan. Atau kalau tidak secara langsung memberi manfaat, itu tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyakiti. Nah, ini penting, tidak pernah menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk melengkapi al-khoslah pula hadis yang pertama ini tentang manihatul anzi akan saya ceritakan sedikit tentang perawinya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Pembukaan pertama, faqad rawayna fi sahih Bukhari an Abdullah bin Amr bin As. Jadi hadis manihatul anzi itu diriwayatkan oleh sahabat namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu beliau masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi bapaknya namanya Amr bin As, pemimpin Mesir, yang membuka Mesir, penakluk Mesir, yang menjadikan Mesir menjadi negara berpenduduk Islam itu karena penaklukan zaman Sayyidina Umar di bawah pimpinan waktu itu yang ditugasi adalah Sayyidina Amr bin Sayyidina Amr bin As itu punya anak namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Selisih umurnya antara anak dan bapak hanya 12 tahun. Jadi kira-kira itu Sayyidina Amr bin As menikah umur 11 tahun. 11 tahun kalau lancar, kemudian pastinya saya tidak tahu. Jadi 12 tahun selisih umur antara Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Amr. Jadi memang nikah muda saat itu apa? Tradisi. Nikah muda saat itu apa? Tradisi. Bahkan di kitab Al-Halah Al-Istimaiyah di Asli Risalah itu di situ disebutkan ada banyak wanita-wanita saat itu yang umurnya sekitar 24 tahun itu sudah mempunyai cucu. Sudah banyak memiliki cucu. Jadi ini dia tahu kondisi sosial pada zaman kenabian dan sebelum kenabian. Lalu Abdullah bin Amr bin As, selisih umurnya hanya berapa? 12 tahun. Jadi ini saya wis 30 tahun baru nikah itu isim karo Abdullah bin Amr bin As. Kalau Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As itu beliau merupakan minal ulama az-zuhad. Beliau termasuk ulamanya sahabat. Beliau termasuk ulamanya sahabat, termasuk minal muksirina fil riwayat. Jadi banyak meriwayatkan hadis. Riwayat hadisnya itu ada sekitar 700 hadis. 700 hadis. Kebanyakan di kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kebanyakan di kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika beliau itu menikah, itu sama ayahnya, sama bapaknya, walidnya, sama Umar Amr bin Abdul Aziz, beliau dinikahkan dengan wanita terhormat dari suku Quraisy. Begitu dinikahkan, seminggu setelahnya ayahnya mendatangi istrinya. Wahai menantuku, bagaimana anakku? Tanya bagaimana kamu menjalani kehidupan selama seminggu dengan anakku? Malam pertama bagaimana, malam-malam berikutnya bagaimana, hari-harinya bagaimana? Jawabnya si menantu putrinya ini, putra panjenengan itu orang yang soleh, ahli ibadah. Loh kok bisa? Iya, karena Abdullah itu setiap hari puasa, setiap malam itu ada dua riwayat, setiap malam itu sholat dan membaca Quran. Jadi tidak pernah tidur dan tidak pernah menyentuh istrinya. Jadi kalau ini penganganannya seminggu tujuannya orang dimek, orang tahu itu gendino orangnya puasa lalu mau Quran sholat. Akhirnya
bapaknya Amr bin As, kemudian beliau sowan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ada keputusan dipanggil. Ini hadisnya masyhur tentang kemarin Somul Hid, puasa nahori, kadang-kadang tidak terus menerus, tidak siamudah. Dan itu peristiwanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi apakah betul bahwa kamu itu yang mengatakan saya akan puasa setiap hari dan akan ibadah setiap malam? Iya ya Rasul, iya ya Rasul. Kemudian sebagaimana kemarin kamu puasa, kemudian iftar kemudian puasa, tidur, kemudian qiyam kemudian tidur. Tapi Abdullah bin Amr bin As mengatakan saya lebih kuat dari itu ya Rasul. Akhirnya yang terakhir baginda Rasul mengatakan, ya udah kalau begitu kamu puasanya apa? Daud. Kamu puasanya apa? Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Artinya Abdullah bin Amr bin As sejak muda, sejak kecil itu beliau memang sudah luar biasa semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu, sampai beliau menjadi ulama sahabat minal muktsirina fil riwayah. Yang nomor selanjutnya itu Abdullah bin Amr bin As disebutkan beliau itu seorang yang sangat-sangat pemberani. Beliau orang yang sangat-sangat pemberani. Jadi beliau setiap kali ada peristiwa jihad perang, beliau selalu ikut. Dan yang hebat lagi itu Abdullah bin Amr bin As itu disebutkan dalam sirah-sirah, dikatakan wa yadribu bisayfaihi. Jadi beliau kalau perang itu yang dibawa 2 pedang. Jadi kuat fisik, tapi juga pemberani. Ini sahabat-sahabat, Masya Allah. Jadi kalau kita membaca sirahnya para sahabat, kita itu tidak ada apa-apanya. Keilmuannya luar biasa, semangat ibadahnya luar biasa, jihad fisabilillahnya luar biasa. Jadi mereka tidak punya sama sekali hamud dunia, keinginan untuk memiliki dunia itu tidak ada. Jadi umumnya itu, hamudnya itu hanya akhirat saja. Yang ibadah, ya jihad. Beda dengan orang sekarang, kadang jihadnya itu kuat, tapi ibadahnya lemah. Semangat jihadnya kuat, tapi ibadahnya lemah. Dasar ilmunya tidak punya. Atau orang yang ibadahnya luar biasa kuat, ibadahnya luar biasa banyak, tapi cinta dunianya juga luar biasa, semangat jihadnya kurang. Kadang bodoh. Atau sebaliknya, ada orang berilmu tapi ibadahnya lemah, semangat jihadnya apalagi tidak ada. Nah, sahabat-sahabat ini tiga-tiganya dimiliki. Ilmunya dikuasai karena langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibadahnya juga luar biasa, jihadnya juga luar biasa. Ini sekelumit tentang Abdullah bin Amr bin As. Beliau meninggal umur, kalau tidak salah itu 72 tahun. Di akhir hayatnya beliau itu buta. Di antara penyebab butanya itu disebutkan karena beliau itu kathirul buka. Abdullah bin Amr bin As itu orang yang sering nangis. Orang yang sering apa? Orang yang sering nangis, mudah menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khoslah itu utawi tingkah ataniatu kang kaping 7
iku imatatul adza. Iku imatatul adza nyingkirake kang larani anu toriki saking dalan. Nabi Hurairah saya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola dawuh sapa Nabi. Laqad ra'aitu yakti teman-teman ningali sapa ingsun. Rajulan ing wong lanang ya taqallabu kang pindah-pindah sapa rajul bil jannati ing dalem swarga fi syajaratin ing dalem wit utawa sebab wit kotoran kang nugel menebang mokel sapa rajul ha ing syajarah min dzahri tariqi saking dhuwur dalan badan jalan. Karena kono apa syajarah iku tukzi marani apa syajarah al-muslimina ing bira-bira muslim. Rawang riwayatake mengate sapa muslimun imam muslim di sahihi ing dalam sahihi muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat lahu kang kedue muslim. Marra rajulun ta jawab marra rajulun. Marra sapa rajulun orang di husni syajaratin ala dhari-dhari. Jadi Allah dawuh fi tariqin qata'aha min dhari-dhari ana marra rajulun bi husni syajaratin ala dhari-dhari. Dan apa ngewet faqala nuli ngendika sapa rajul wallahi demi Allah la uhnahyanna yakti bakal nyingkirake temenan ingsun hadza ing iki adil muslimina saking bira-bira muslim la yubzi orang larani apa hadza hum ing muslimin fa'adkhul limul coba ingsun al jannata ing swarga utawa fa'adkhul mongko sebab mlebu coba ingsun al jannata ing swarga. Wa fi musnadai Ahmad wa Abi Ya'la lan saking dalam musnadai Imam Ahmad wa Abi Ya'la lan Abi Ya'la an Anas saking Anas. Fi musnadai Ahmad lan ing dalam musnadai Ahmad an Anas saking sahabat Anas. Anas karena ono apa sajarah tuwit iku tukti larani apa sajarah an-nasa ing manusa. Fa'adzalan li nyinggirake misahake ing sadara sapa rajulun wong lanang antara iki nasi saking dalane manungsa. Ora dawuh sapa Nabiullah nabine Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ra'aitu mawati teman-teman ningali sapa ingsun ing rajul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kontra itu membayarkan teman-teman dari sebanyak sumber yang rajul. Ya takkan lagu alih pindah-pindah sebuah rajul dilihat yang dalam tiup-tiupane syajarah fil jannati yang dalam suarga. Warawanan dunia ada sumber Bukhari Imam Bukhari fil Adabul Mufrad yang dalam kitab Adab Mufrad. Ada Mustadil bin Akhzar bin Muawiyah bin Qurra'an Jadihi Sangin Simbai Mustadil Mati Muawiyah bin Qurra'an Qala nandika sopa Jadihi Kuntu ala sopa Isun Kuma Ma'tul bin Yasar Sartani Ma'tul bin Yasar Di Ba'li Surqat yang dalam sebagian Bilkatalan Pamaranya Nandika sopa kita Di azan kalawan
perkara kang larang amal nuli minggirake sapa makil hingga azan anitori bisa nyata para itu ningali sapa ingsun Islam yang sepadane azan tanah itu nuli minggirake sapa ingsun hingga Islam Pak aku dan nuli nyetel sapa makil dia di kelawan tangan ingsun kala lan dawuh sapa makil ya benahi anak sedulur ingsun ma utawi apa iku hamalan dorong apa maka ing sira alama ing atase perkara sonak kakang lakoni sapa sira untuk matur sapa ingsun nyami paman kula roa itu ningali sapa ingsun kare panjenengan sonak hale agawe sapa panjenengan sehan ing suci-suci pas sonak tunu agawe sapa ingsun mitlawi ing sepadane syekh Kala nulungan di pasal makil kami itu mirang sama ingsun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakulu halidahu sama Rasulullah Manudai sopawan Muhammad Tani mirage sopaman Adam yang berkorokan larani mintorikin muslimin nasangin Dalani muslimin, dalani bila-bila Islam Kutibat mongko dicatatlah berliman Allah hasanatun kebagusan siji Waman mengenai semua ikuti bila diterima minggu sangiman apa hasanah dan sak kebagusan dakhala mawal untuk man al-jannata yang Walau yang harus teman-teman memang teman di isnadin kelawan isnad rijal hukang dari biro-biro rijal isnad rawi isnad itu sana ikut sikah dan biro-biro wongkang sikah An Abi Syaibah al-Harawi saking Abi Syaibah al-Harawi kala ngendika sapa Abi Syaibah karena Allah sapa Mu'adzim Sayyidina Mu'adz iku yang si mati sapa Mu'adz wa ma'ahulan ibu sartane Mu'adz rajulun dari wong lanang Orang-orang menangkap sopa mu'ad hajaran ing waktu mengatoli kisah yang jalan Apalah nulingun tiba Sopa mu'ad mahada mau tawi apa iku hada iki Orang itu sopa mu'ad sami itu mirang sopa ingsun sami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya puluh alaihi Rasulullah man dari sopa ngiku rokaan angkat sopa hajaran ing waktu mengatoli kisah yang jalan kutibat mongko dicatet lahu ketuiman apa hasanatun kebagusan siji waman lan utahe sapa wonge iku kanat ana iku lahu ketuiman apa hasanatun kebagusan siji dakhala mongko mlebu sapa man aljannata ing swarga wa mithlu hadalan iku ngupamani iki ayunah utawi yen to disingkirake utawa ayunah ya yen to nyingkirake sapa man utawa ayunah ento disingkirake anitori kisah ing dalan apa warokun kertas maktubun kang ditulis fihi ku ing dalem warok maktub ayatun dai ayat qur'aniyatun kang basa Quran au hadisun dai hadis nabawiyun kang basa nabi au ismun utawa asma min asma'illah sang bira-bira asmane Allah taala halimul fa inna wujudahu mongko setune wujude warok maktub fitori ing dalam-dalam iku yukzi nglarani apa wujuduhu al muslimina ing bira-bira muslim wa yu'arridu lan mintoake apa warok maktub kumin muslimin li ismin maring dosa kabirin kang gedhe farafuhu mongko utawi ngangkat warok maktub minatori kisanging dalan wa ib'aduhu lan ngedohake warok torik warok maktub ila makanin maring panggonan layuda sukang ora diidak-idak
apa fihi waraq maktub wala yuhanu lan ora diinakake apa waraq maktub iku yujibu nyebabake apa rafuhu dukhulal jannati ing mlebu swarga aidan kelawan meneh. Waqat kana lan teman-teman ana sapa Bishrun al-Hafi Bishr al-Hafi az-zahidu kang zuhud al-ma'rufu kang ma'ruf dingerteni. Ana sapa Bishr iku yamsi mlaku sapa Bishr maratan ing dalam saambalan fi ba'dhi turuki Baghdad ing dalam sebagian pira-pira dalan Baghdad. Fara'a nuli ningali sapa Bishr warakatan ing warakah kertas mulqatan kang dibuang fitoriki ing dalam dalan. Fiha kang iku ing dalam warakah ismun utawi asma min asma'illah sang pira-pira asmane Allah ta'ala halim walur Allah. Fa akhadha nuli mendet sapa Bishr ha ing warakah wastara lan tumbas tuku sapa Bishr bidirhamin kelawan sak dirham kana kang ana apa dirham iku ma'ahu sartane Bishr. Sayyidina Bishr tumbas kanggo sak dirham tiban ing minyak wangi. Domakha gobreti to apa ndok gobreti sapa Bishr ha ing warakah bihi kelawan cik. Wa wada'ala nyelehake sapa Bishr ha ing warakah fi makanin dalam panggonan aminin kang aman. Fa sami'anu limireng sapa Bishr fi manami ing dalam sarene Bishr hatifan ing hatif swara tanpa rupa. Nah, di bahasa modern, bahasa Arab modern hatif itu apa? HP karena suara tanpa rupa. Yaqulu kang ngucap sapa hatif lahu maring Bishr. Tayyab ta ismi la utayyibanna ismak fid dunya wal akhirah. Tayyab ta bagusake utawa mangeake mewangikan bagusake. Sapa sira ismi ing asma ingsun. La utayyibanna yakti bakal bagusake temenan sapa ingsun ismaka ing asma sira fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslah yang kedua, perilaku akhlak yang kedua yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang mudah dikatakan mudah karena tidak membutuhkan syarat materi apapun, hanya kemauan saja. Napa niku? Imatatul adza anit tarik. Jadi membuang, menyingkirkan segala sesuatu yang ada di jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Hadisnya jelas sahih di dalam kitab Muslim. Nabi bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seseorang yang berpindah-pindah di surga. Fi syajaratin qata'aha min dzari tarik. Kenapa dia bisa masuk surga, pindah-pindah di surga? Kenapa dia bisa masuk surga? Karena ada tanaman, ada pohon di jalan yang mengganggu pengguna jalan, kemudian olehnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fi syajaratin qata'aha min dzari tarik kana. Jadi ada pohon di tengah jalan yang mengganggu pengguna jalan, kemudian ditebang. Sebab itu ini hanya membutuhkan energi tubuh, menggerakkan tangan dengan kemauan hati, imanan wahtisaban ning dalan weruh sing larani jukuk, buang, dipotong, ditebang, dibersihkan sehingga pengguna jalan nyaman, tidak tersakiti. Ini akhlak ngoten niku, akhlak yang bisa menyebabkan dukhulul jannah. Wong Islam itu sepenting aja malas. Orang Islam itu yang penting jangan malas. Kalau kita perhatikan benar tadi sumal malah, kita perhatikan segala sesuatu meskipun terkesan sederhana, tapi yang kita lakukan pasti bermanfaat bagi manusia atau selain manusia.
setidaknya kalau tidak manfaatnya secara langsung itu tidak menyakiti, tidak menyebabkan apa? Merugikan orang lain atau makhluk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang lainnya disebutkan juga riwayat Muslim, ada seseorang lewat kemudian melihat apa? Dahan, tangkai atau melihat pohon, cabang pohon. Kemudian ini mengganggu pengguna jalan. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihi. Demi Allah ini akan saya buang sehingga tidak menyakiti orang muslim, maka saya masuk surga. Atau fa'udkhila atau fa'adkhula al-jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi pernah satu saat Muawiyah bin Qurrah jalan-jalan dengan Maqil bin Yasar. Maqil bin Yasar setiap kali jalan, ketika di jalan kok melihat sesuatu yang kira-kira mengganggu pengguna jalan, diambil, diletakkan di pinggir, diambil diletakkan tempat sampah, diambil dibuang. Kemudian Maqil bin Yasar melihat hal yang sama, kemudian meniru. Lah ketika meniru ditakoni, kenapa kamu kok melakukan kayak gitu sama dengan saya? Jawabannya gini, kula mau tiru-tiru dengan lakoni ngoten nggih kula tak tiru. Akhirnya Maqil bin Yasar ngeten, sami tu Rasulullah. Saya mendengar, yang saya perbuat ini karena sabda baginda Rasul Muhammad yang mendengar langsung. Rasul bersabda, man amata adan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah. Siapa yang, ini hadis menjelaskan hadis di atas dua di atas. Siapa yang ketika melihat di jalan ada sesuatu yang menyakiti pengguna jalan, kemudian menyingkirkan, kutibat lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Nah, terusan ini yang penting. Wa man tuqbilat minhu hasanah, barang siapa yang kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi kita melakukan satu kebaikan kemudian diterima oleh Allah. Jadi yang lebih penting dari sebuah amal itu adalah diterimanya amal. Yang lebih penting dari sholat itu adalah diterimanya sholat. Yang lebih penting daripada zakat itu diterima zakat. Yang lebih penting dari haji, yang lebih penting dari semua ibadah itu diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja ibadah diterima oleh Allah, satu saja kebaikan diterima. Kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, makanya kita suruh memperbanyak ibadah. Dan kita selalu disuruh berdoa agar diterima ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah ibadah kita. Gitu. Jadi siapa saja yang satu kebaikannya diterima oleh Allah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Makanya jangan, betul sekali sabda baginda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena barangkali kebaikan yang diterima oleh Allah dari kita itu adalah melakukan hal-hal yang kecil. Jangan terus kemudian, wah saya sholat saja, yang kecil-kecil lu rasa tak urusi saya sholat. Belum tentu. Bisa jadi dari sholat kita, dari zakat kita, dari tahajud kita, dari puasa kita tidak ada yang diterima, tapi justru yang diterima adalah hal-hal yang sederhana, kebaikan-kebaikan kita yang sederhana yang dilakukan dengan keimanan ihsanan. Seperti di jalan kita ngambil, membersihkan jalan kotor, diambil. Hal-hal yang menyakiti pengguna jalan kita. Intinya itu, waman tuqbilat minhu hasanatun dakhalal. Siapa yang satu kebaikannya diterima oleh Allah, maka dia masuk surga. Masya Allah. Ini wasi'ul maghfir. Allah itu wasi'ul maghfir, jembar pengampunan. Dengan segala kekurangannya, dengan segala dosanya manusia, tapi satu kebaikan diterima oleh Allah, maka menjadi penyebab masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Tabarani
Disebutkan di situ, kana Mu'ad yamshi wa ma'ahu rajul. Sayyidina Mu'ad melampah-melampah nang karo wong lanang ning dalan ana watu ganggu pengguna jalan. Biasanya kita lewati saja. Tapi Sayyidina Mu'ad kemudian menunjukkan, kemudian diambil mahal, apa yang ini kok ning dalan. Yang ini kok ning dalan. Sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah, man rafa'a hajaran minat thariq. Kalau tadi azan, kalau ini apa? Batu. Barang siapa mengambil batu, mengangkatnya, memindahkannya dari tengah jalan, kutibat lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Kira-kira angel di niki sama meminjamkan hewan ternak kita. Hah? Meminjamkan hewan ternak ada risiko mati. Ada risiko tiap harinya kita tidak bisa memanfaatkan susunya. Tapi ini tidak ada risiko apa-apa. Kita tidak kehilangan apa? Harta benda. Paling-paling kita kehilangan energi sedikit dan kemauan untuk apa? Melakukannya. Wa man kanat lahu hasanah dakhala jannah. Siapa yang memiliki satu kebaikan yang diterima di sisi Allah, maka masuk. Ini dulu. Nih. Nah, iki kali sinten? Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari kemudian dikiaskan, selain ada yang menyakiti selain batu, ini dikiaskan. Tolong diperhatikan ini. Wa mislu hadza, dan yang semisal dengan ini, yang menyakiti di jalan, batu yang semisal dengan ini adalah waraq maktub. Kertas di situ tertulis ada asma Nabi, ada asma Allah, ada ayat Quran. Itu bagi orang mukmin, orang muslim yang hatinya hidup, tersakiti hatinya. Kenapa asma Allah, kenapa asma Nabi, kenapa ayat Quran dihinakan? Nih, di jalan diinjak-injak. Ini diambil. Orang yang mau mengambilnya, meletakkan di tempat yang aman sehingga tidak terinjak, sehingga tidak dihinakan. Ada ayat Quran, ada asma Nabi, ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu satu kebaikan dan bisa menyebabkan masuk. Ini cah santri, cah santri itu sing ngeten iki dilakoni, hal-hal sepele ngeten iki dilakoni. Dadi nek ora kertas saya itu kadang prihatin. Jalan-jalan komplek pondok, Quran rusak bawah. Kadang buku aurat wirid-wirid isinya ayat Quran, isinya hadis, isinya di tempat sampah. Ya Allah. Kitab-kitab sobekan, kitab-kitab bercampur dengan sisa makanan, dengan jadi tolonglah mulai apa? Mulai hal-hal yang sepele, Kalau hal-hal yang sepele kita bisa lakukan, maka yang lebih penting akan kita pentingkan. Kalau kita biasa melihat di jalan ada kotoran, ada sesuatu yang membahayakan, kita singkirkan, maka sudah pasti ketika kita melihat di situ ada kertas, ada tulisan Allah, hati kita tergerak. Wong paling waktu tak singgir. Kayak apa meneng no? Ayat Quran pasti akan kita jaga. Pasti akan kita apa? Jadi intinya kertas-kertas yang tertulis asma Allah, nama-nama yang dimuliakan, diagungkan, ada ayat Al-Quran, harus kita jaga. Kita letakkan kembali di tempat-tempat yang terjaga, yang aman. Apabila sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya solusi terakhir dibakar. Dibakar sampai ada kisah menarik. Seorang wali besar namanya Bishr Al-Hafid. Menjadi wali itu banyak cara. Di antaranya Bishr Al-Hafid disebutkan di situ, yamshi marrah fi ba'di turuqi Baghdad. Beliau sedang jalan-jalan di sepanjang jalan di Baghdad. Fara'a waraqah mulqah fit tariq. Ketika jalan-jalan dia menemukan kertas terbuang. Fiha ismun min asma'illah. Di kertas itu ada asma Allah. Kemudian dia ambil kertas itu, bukan hanya diambil,
dibawa kertas itu, kemudian dia ke tempat atorot, jadi ke tempat minyak wangi, penjualan minyak wangi. Dia bawa uang 1 dirham belikan minyak wangi. Kemudian kertas itu dia bersihkan, kemudian domakoha, kemudian kertas itu dia kasih minyak wangi. Ini, dia kasih semprot atau minyak wangi. Kemudian dia letakkan di tempat yang aman. Sampai segitunya dia memuliakan asma'ul Allah. Bukan hanya mengambilnya, tapi kemudian diambil, dibersihkan, dia bawa ke tempat penjualan minyak wangi, dia beli minyak wangi dengan uang dia sendiri, dia kasih minyak wangi, diletakkan di tempat. Maka ketika dia tidur setelah melakukan kebaikan ini, hatifanlah, ada suara tanpa rupa membisikkan ke dia dari malaikat, tayyabta ismi, wahai Bishr, engkau telah memuliakan asma Allah. Wahai Bishr, engkau telah memuliakan asma. Maka janjiku kepadamu Bishr, la utayyibanna ismak fid dunya wal akhirah. Maka akan aku muliakan namamu di dunia dan ya. Inilah kadang kebaikan-kebaikan yang sederhana kita lakukan dengan ikhlas akan menyebabkan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Ini tidak seberat apa? Manihatu anzir. Jadi yang kedua itu apa? Imatatul adza anit ta'rid. Tidak seberat apa? Manihatu anzir. Hanya ada kemauan bersama. Kemauan bersama menjaga lingkungan, jalan umum, fasilitas umum nyaman, ya. Tidak ada hal-hal yang mengganggu bagi pengguna. Nek orang lain tidak sadar, kita sadar. Maka orang Islam harusnya mencontohkan. Orang Islam itu harusnya apa? Mencontohkan. Di mana ada fasilitas umum, disitulah orang Islam yang paling terdepan menjaga fasilitas umum untuk nyaman dipakai orang banyak. Wong melakukan kebaikan sederhana itu, kalau memang diterima di sisi Allah, maka menjadi penyebab masuk surga. Maka menjadi penyebab masuk surga. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tafsil li kulli awba waskur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba au diratin au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisamin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal haqqi wa alihi wa sahbihi adada khushis suhbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi. Al-Fatihah. Thank you.